Masih bersama saya Raja Par pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Unjuk rasa menolak kebijakan kepala desa di Lombok Timur ricuh. 15 tahun buron terpidana korupsi dana kredit usaha tadi diringkus Kejari Mataram. Seluruh calon haji diimbau mengantisipasi dampak cuaca ekstrim di Tanah Suci. Panitia penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Lombok mengingatkan seluruh calon haji untuk menjaga kesehatan dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci. Hal itu karena saat ini Arab Saudi sedang berada pada puncak musim panas dengan suhu udara mencapai 59 derajat, sehingga riskan menyebabkan dehidrasi dan gangguan kesehatan. Selain diimbau menyiapkan kondisi fisik yang prima sejak di tanah air, calon haji juga diminta tetap mengikuti imbauan tim kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH juga memprioritaskan pengawasan kesehatan bagi 422 calon haji lansia yang berangkat haji pada tahun ini. Kami sudah mempersiapkan ruangan dan memberikan teman-teman di kesehatan, baik perawat maupun dokter. Jadi kita sudah briefing duluan untuk menangani jemaah haji yang kemungkinan besar adalah jemaah haji lansia. Setelah kami tinjau-tinjau, ternyata jemaah haji kita yang terbanyak adalah jemaah haji lansia dengan hipertensi. Jadi kami harapkan jamaah-jamaah yang minum obat rutin dibawa obatnya, jangan sampai tertinggal. Himbau sebaiknya 3 hari sebelum keberangkatan itu istirahat total, ya, untuk mempersiapkan obat dan jangan terlalu capek. Untuk mempercepat pelayanan dan tindakan medis kepada calon haji, PPIH Embarkasi Lombok menambah jumlah tenaga medis dan perlengkapan seperti kursi roda sebagai fasilitas penunjang saat keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji nantinya. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Ketika selesai sholat sunnah, beliau niat. Puluhan calon jemaah haji cadangan mulai mengikuti bimbingan manasik yang digelar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat Rabu siang. Panitia Haji Daerah mencatat dari 127 calon haji cadangan, 74 diantaranya positif berangkat tahun ini untuk menggantikan calon haji yang mengundurkan diri. Bimbingan manasik bagi calon haji cadangan masuk agenda susulan karena bimbingan terhadap calon haji lainnya telah dilakukan lebih awal. Namun panitia memastikan manasik bagi calon haji cadangan tetap dilakukan optimal sebagai bekal mereka saat melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Seluruh persyaratan administrasi calon haji cadangan mulai dari cek kesehatan, visa dan paspor sudah dinyatakan selesai pekan ini. 35, kemudian yang kedua kemarin 39, tambah lagi 39 orang. Jadi keseluruhan jemaah kita itu 572 yang akan berangkat di Kabupaten Lombok Barat. Yang kloter 3, 393, nah sisanya yang 187 itu ada di kloter 11. Berarti semua cadangan ini berangkat? Semua cadangan yang melunasi kemarin berangkat, alhamdulillah. Bimbingan manasik diapresiasi para calon haji cadangan karena banyak memberi pengetahuan tentang haji dan tata cara beribadah. Dikasih surat pernyataan bahwa kita ini masih cadangan, kita harus tanda tangan surat pernyataan bahwa misalnya kita tidak dapat gitu, kita tidak menuntut apa-apa gitu. Nah kita ini semua sudah selesai, penyelesaiannya, pelunasan semuanya sudah kita selesaikan sebelumnya. Itu aja, nggak ada. Cek kesehatan dan sebagainya. Sudah semuanya beres. Berarti sebelum tinggal kita menunggu apa kita ada nasib, enggak. Seluruh calon haji cadangan akan berangkat ke Tanah Suci bersama 572 calon haji lain asal Lombok Barat yang terbagi dalam 2 kelompok terbang yang akan diberangkatkan bersama kloter lainnya mulai 7 hingga 21 Juni mendatang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.
Kementerian Agama memberikan ratusan kuota haji tambahan bagi calon haji asal embarkasi Lombok. Keputusan tersebut setelah pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan 8.000 kuota haji bagi calon haji asal Indonesia yang dibagi ke seluruh provinsi. Kantor Kementerian Agama wilayah NTB mencatat jumlah kuota haji tambahan sebanyak 430 orang. Kuota tambahan tersebut akan diberikan secara prioritas kepada calon haji tambahan yang telah melunasi ongkos naik haji tahun ini. Dengan adanya tambahan kuota, jumlah calon haji embarkasi Lombok mencapai 4.879 orang yang terbagi dalam 13 kloter. Kita memang mendapat tambahan kuota sebesar 430 orang untuk NTB ya. Yang tadinya kita dengar dari estimasi yang kita dikasih 163, ternyata kita mendapatkan 430 orang. Itu tentunya untuk mengisi kloter yang masih belum utuh gitu di kloter 12. Itu hajatnya untuk tambahan kuota ini. Seluruh jemaah haji embarkasi Lombok akan menginap 1 malam di asrama haji sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci secara bertahap mulai tanggal 7 hingga 21 Juni 2023. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan warga disabilitas di Kabupaten Lombok Tengah menerima bantuan kursi roda dari Kementerian Sosial yang disalurkan Polda Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 80 unit kursi roda manual dan elektrik diberikan bagi warga lansia atau anak-anak. Pemberian bantuan kursi roda untuk menunjang aktivitas dan mempermudah warga disabilitas dalam bekerja. Hal itu untuk mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan sosial bagi warga disabilitas dalam berkarya dan mendapatkan hak sosialnya. Kita hadir di masyarakat dan kita memberikan solusi kepada masyarakat. Catatannya adalah saya pernah ketemu dengan Bu Menteri Sosial, Bu Risma. Bu Risma mengajak kita semua, bisa nggak Nusa Tenggara Barat tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya bismillah bilang bisa. Ini bentuk dari rencana itu. Intinya tolong perkenan Bapak Ibu dan masyarakat semuanya untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang kurang beruntung seperti itu. Teman-teman disabilitas ataupun yang lainnya. Jadi piatu, karena Kementerian Sosial bukan penyelesai. Kami trigger buat teman-teman semua untuk peduli. Bantuan diapresiasi pihak keluarga untuk menjadikan warga disabilitas lebih mandiri di tengah masyarakat. Merasa bersyukur sekali dengan adanya ini. Dia bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari, tidak membutuhkan orang lain. Pemerintah berharap warga memberikan informasi jika ada warga disabilitas yang belum mendapatkan bantuan kursi roda. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.